Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal, agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. 3 karakter pembeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, yaitu, adanya pengembangan soft skill dan karakter, memfokuskan materi pada hal yang esensi saja, dan pembelajaran yang sifatnya fleksibel atau memberikan keleluasaan bagi guru. Satu lagi yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, pada kurikulum merdeka ada kegiatan kokulikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan untuk 1. Mengeksplorasi ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta menguatkan pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 2. Mempelajari secara mendalam tema-tema atau isu penting, seperti gaya hidup berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Dan 3. Melakukan aksi nyata sebagai respon terhadap isu-isu tersebut sesuai dengan perkembangan dan tahapan belajar mereka. Lalu, apalagi perbedaan-perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka? Pertama, dari tujuannya. Tujuan dari kurikulum merdeka adalah untuk memperkuat karakter dan moral siswa, sementara tujuan dari K13 adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Kedua, dari segi pendekatannya. Kurikulum merdeka menggunakan pendekatan karakter dan keterampilan, sedangkan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan kompetensi. Ketiga, struktur kurikulum. Pada kurikulum merdeka, jam pelajaran diatur per tahun dan sekolah dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Sementara kurikulum 2013 jam pelajaran diatur per minggu, dan sekolah diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, dan SD atau MI menggunakan pendekatan tematik integratif. Keempat, terkait proses pembelajaran. Pada kurikulum merdeka menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Juga adanya gabungan antara pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sementara kurikulum merdeka pendekatan pembelajarannya menggunakan satu pendekatan yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Kelima, terkait penilaian. Pada kurikulum merdeka tidak ada pemisah antara nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan, sedangkan pada kurikulum 2013 terdapat 4 nilai, nilai sikap spiritual, nilai sikap sosial, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Ada beberapa poin besar yang menjadikan kurikulum merdeka sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya, seperti adanya pembagian fase perkembangan peserta didik. Juga perubahan administrasi, pada kurikulum merdeka guru perlu memiliki modul ajar bukan hanya RPP, dan ada istilah-istilah berbeda, seperti adanya silabus, sekarang diganti dengan sebutan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Kemudian istilah kompetensi dasar atau KD, sekarang diganti dengan capaian pembelajaran atau CP. Selanjutnya, mari kita pahami beberapa istilah baru dalam kurikulum merdeka, yang juga merupakan alur bagi guru membuat perencanaan pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Pertama, capaian pembelajaran atau CP, merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. CP ini mirip dengan kompetensi inti dan dasar atau KI dan KD dalam kurikulum 2013. Kedua, tujuan pembelajaran. Setelah memahami CP, pendidik mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam suatu fase. Dan perlu difahami, pendidik perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran karena tujuan pembelajaran yang dikembangkan ini akan perlu 1 atau lebih jam pelajaran agar peserta didik menuntaskannya capaian pembelajaran di akhir fase. Ketiga, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal selama ini sebagai silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Alur tujuan pembelajaran juga perlu disusun secara linier, satu arah, dan tidak bercabang, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Keempat, modul ajar. Modul ajar dalam kurikulum merdeka ditujukan untuk membantu pendidik mengajar secara lebih fleksibel dan kontekstual, tidak selalu menggunakan buku teks pelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri, sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Kelima, asesmen.
Pada kurikulum Merdeka ini ada dua penilaian yang dapat digunakan berdasarkan waktu dan tujuannya. Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Dan ada asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Dan asesmen sumatif ini menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, dan atau akhir jenjang pada rapot peserta didik.